Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada mata kuliah perkembangan kognitif anak kita akan membahas teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. CPMK pada pertemuan yang kelima ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tahapan perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Kognitif adalah kemampuan memahami apa yang terjadi di lingkungan serta keterampilan dalam mengingat dan menyelesaikan permasalahan. Dengan kata lain, kognitif adalah proses berpikir. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahap ini anak menggunakan indera dan gerakan tubuh untuk memahami hal di sekitarnya, seperti memasukkan benda ke dalam mulut, menggapai, menyentuh, dan menggenggam benda yang ada di sekitarnya. Proses kognitif pada anak di tahap ini melalui panca indera dan sensori motoriknya. Perkembangan kognitif si kecil dimulai dengan adanya refleks bawaan sebagai respon terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional 2-7 tahun, di mana pada tahap ini anak belum mampu sepenuhnya berpikir logis. Pemikiran anak didasarkan pada intuisi dan menunjukkan animisme. Mereka menganggap mainan dan benda mati lainnya memiliki perasaan dan hidup seperti manusia. Ketiga adalah tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, di mana pada tahap ini ditandai adanya kesadaran untuk memahami perasaan orang lain. Pemikiran logis dan analitis juga sedang dibangun di tahap ini. Yang keempat adalah tahap operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa, di mana pada tahap ini anak mampu memaknai suatu hal dan menarik kesimpulan. Anak juga memahami sebab akibat. Istilah dalam tahap perkembangan kognitif Piaget ada 3, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pemikiran dan pengetahuan manusia. Kemudian akomodasi adalah penyesuaian, dan ekuilibrasi adalah keseimbangan. Contoh asimilasi adalah saat anak melihat burung terbang, si anak bertanya kepada orang tuanya, "Itu apa, Ma?" Kemudian mamanya menjawab, "Itu burung." Kemudian besoknya si anak juga melihat di langit ada kupu-kupu yang terbang. Si anak bilang bahwa itu adalah burung. Dan keesokan harinya si anak juga melihat seekor capung terbang, juga bilang bahwa itu adalah burung. Dan keesokan harinya si anak juga melihat pesawat terbang, dan si anak juga bilang bahwa itu adalah burung. Kemudian orang tuanya memberitahu bahwa sesuatu yang terbang bukan hanya burung, melainkan ada kupu-kupu, ada lalat, capung, dan juga pesawat. Nah, proses penyesuaian informasi inilah yang disebut dengan akomodasi, di mana yang awalnya anak mengira yang terbang itu adalah burung, ternyata yang terbang bukan hanya burung, melainkan ada kupu-kupu, capung, dan pesawat. Dan proses saat anak bisa menerima perubahan informasi inilah yang disebut dengan ekuilibrasi. Kemudian yang kedua adalah teori perkembangan kognitif Vygotsky, di mana menurut Vygotsky proses perkembangan kognitif dibangun berdasarkan interaksi sosial dan budaya. Kemudian tahapan perkembangan kognitif menurut Vygotsky menggunakan istilah ZPD. ZPD, Zone Proximal Development, adalah istilah yang digunakan untuk tugas-tugas yang terlalu sulit dikuasai sendiri oleh anak, tetapi dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil.
Contohnya yaitu batas atas, yaitu tingkat pemecahan masalah yang dibantu oleh teman-teman yang lebih terampil atau orang dewasa lainnya. Dan batas bawah yaitu tingkat pemecahan masalah yang dicapai anak bekerja sendiri. Contohnya saat anak menyusun balok, anak merasa kesulitan, kemudian dibantu oleh temannya yang lebih terampil. Kemudian contoh batas bawah yaitu tingkat pemecahan masalah yang dapat dicapai oleh anak bekerja sendiri, seperti anak mampu memasang tali sepatunya sendiri. Dan selanjutnya yaitu private speech, yaitu bahasa yang memainkan peran besar dalam perkembangan kognitif anak, seperti anak berbicara sendiri saat menyusun balok atau saat bermain boneka. Terima kasih.